أقبلت يا رمضان الخير مشرقة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fasli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal wa bi ni'mati ya karim. Yang terhormat Bapak Kepala SKB Kalibagor, yang terhormat Koordinator Tata Usaha, yang terhormat Koordinator Forum Belajar, yang terhormat Ketua Program, yang terhormat Bapak Ibu Tutor serta karyawan-karyawati serta adik-adik yang saya sangat cintai dan yang sangat saya banggakan. Mudah-mudahan dengan adanya pesantren kilat yang kalian ikuti selama bulan Ramadan menambahkan nilai karakter atau akhlakul karimah kalian dalam tolabul ilmi di SKB Kalibagor. Mudah-mudahan setelah kalian mengikuti kegiatan pesantren kilat, mudah-mudahan ada perubahan sikap yang tadinya tidak pernah berangkat cuma mengikuti PTS, berangkat cuma mengikuti PAS. Mudah-mudahan dengan adanya pesantren kilat, kalian mulai menata diri kembali, mulai meniatkan ulang dalam tolabul ilmi. Jadi saya sangat mengharapkan terhadap kalian ketika telah selesai pesantren kilat, ini kan ada libur. Nah, setelah libur, saya mengharapkan kalian tetap semangat, tetap rajin dalam belajar. Karena kita sudah tahu bahwa pembelajaran sudah 100% tatap muka, ya. Yang tadinya berangkat cuma PTS saja, maka diusahakan ada perubahan. Siap atau tidak? Siap ya? Iya. Toh apa yang kalian peroleh dalam belajar di SKB Kalibagor nantinya akan bermanfaat untuk diri kalian sendiri, dan berkah dalam tolabul ilmi juga akan diperoleh oleh diri kalian sendiri. Kemanfaatannya, keberkahannya itu kalian yang merasakan, bukan kami para guru, para tutor, tapi kalian pintar ya, kalian yang merasakan. Kalian tahu terhadap perkembangan suatu bidang keilmuan, ya kalian yang merasakan. Apalagi kita sudah memasuki era digital. Jadi ketika kalian tertinggal dalam hal informasi itu sangat-sangat disayangkan. Maka teruslah semangat dalam mencari ilmu. Dan pada pagi hari ini saya akan membahas terkait dengan Idul Fitri. Kita akan belajar bersama terkait Idul Fitri. Di sini ada yang sudah tahu tentang makna Idul Fitri atau tidak? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Belum ya? Maka saya akan mengulas terhadap makna Idul Fitri itu sendiri.
Yang pertama Aidul, yang bermakna kembali. Aidul bermakna apa? Kembali. Kemudian fitri. Nah, fitri ini maknanya itu terbagi menjadi dua. Makna pertama itu bermakna iftar. Bermakna iftar artinya apa? Yaitu berbuka puasa. Yang mana fitri yang pertama itu bermakna iftar atau berbuka puasa berasal dari kata aftara yuftiru, itu bermakna berbuka puasa. Kenapa fitri itu bisa dikatakan dengan iftar atau berbuka puasa? Yaitu ketika kita memasuki hari raya Idul Fitri, itu pada saat itu kita tidak diperkenankan untuk puasa, yakni waktunya kembali berbuka, kembali diperbolehkan untuk makan. Itu sehingga Idul Fitri bimakna awal, bimakna yang pertama, yaitu kita kembali diperbolehkan untuk makan. Maka dalam suatu riwayat hadis bahwa Rasulullah pernah melakukan sholat Idul Fitri, dan sebelum beliau berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri, beliau makan apa? Makan kurma sebanyak 3 biji. Beliau Rasulullah SAW ketika hendak melaksanakan sholat Idul Fitri, beliau makan kurma 3 biji. Sehingga dengan adanya hadis tersebut, maka para fuqaha atau ahlul fikih berpendapat ketika mau melaksanakan sholat Idul Fitri atau sebelum kita berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri, disunahkan untuk iftar, untuk makan. Baik makannya cuma sedikit atau hanya sekedar minum. Baik makannya sedikit atau hanya sekedar minum. Itu sunnah dan sangat disunahkan. Berawal dari tadi itu, ketika sudah memasuki bulan Syawal atau Idul Fitri, maka kita diperbolehkan kembali untuk melakukan makan dan minum seperti biasa. Itu makna Idul Fitri yang pertama. Kemudian makna Idul Fitri yang kedua, makna Idul Fitri yang kedua yaitu kita kembali dalam keadaan suci. Kita kembali dalam keadaan suci. Kenapa seperti itu? Kita kembali lagi ke konsep Ramadan. Dalam suatu hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahwa ketika kita berpuasa di bulan Ramadan dengan dalam keadaan beriman, maka dosa-dosa kita yang telah lampau itu dihapuskan. Itu. Tetapi perlu diketahui juga, nanti mentang-mentang alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah keseluruhan. Tidak seperti itu. Tergantung amal perbuatan kalian juga. Lah nek misal pas bulan poso kalian asik dengan udud wal makan wal minum, apa maning ainume torpedo. Lah itu ya mata kodama min dambihinya tidak berlaku. Perlu diketahui itu ketika bahasa dihapuskan dosa-dosanya yang telah lampau itu ketika puasanya full. Bahkan malaikat saja, bahkan ketika kita di akhirat nanti itu ada sebuah pintu yang namanya Baburoya. Itu pintu tersebut adalah pintu surga yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, khusus wong sing poso. Semisal kita sudah antri di Baburoya, Dio pertama, nomor 2 Ramdhani, nomor 3 Galih, dan seterusnya. Ditanya oleh malaikat sebelum masuk ke pintu tersebut, sebelum masuk ke surga melalui pintu Baburoya, apakah kamu melaksanakan puasa secara utuh, secara penuh? Ramdhani menjawab, iya, saya melaksanakan puasa secara penuh. Lalu malaikat tidak serta-merta percaya terhadap ungkapanmu, maka dipanggillah Raqib dan Atid. Apakah benar orang ini melaksanakan puasa secara penuh? Lah dibukalah catatan-catatan kalian. Oh, jebule Ramdhani tahu pas lagi puasa ke-25 membawa torpedo ke sekolah. Akhirnya malaikat Atid, ini Ramdhani bukti otentik kamu tidak berpuasa. Didena namanya malaikat penjaga Baburoya, pintu roya. Akhirnya Pak, mohon maaf kamu ditolak melalui pintu ini, silahkan ambil pintu yang lain. Selanjutnya seperti itu. Ditanya lagi, apakah kamu mengerjakan puasa secara utuh? Jika memang benar-benar utuh, selama 1 bulan, tetapi dilihat kembali, di cross check lagi oleh malaikat Atid yang mencatat perbuatan buruk. Apakah kita pernah ghibah? Apakah kita pernah menyakiti hati sesama? Itu juga bagian penghapus pahala. Untuk puasanya memang tidak batal, tetapi menghapus pahala puasa. Sehingga ketika masuk ke bagian itu,
maka kita sadar, oh iya, bahwa kita penuh dengan kekurangan. Makanya dalam bulan yang suci ini, bulan Ramadan, diusahakan untuk selalu berbuat baik, saling asih, saling asuh. Itu ketika Idul Fitri bermakna kembali ke suci, maka kita itu ibarat bayi. Bayi yang apa? Yang baru lahir, yuladu alal fitrah, yang mana bayi ketika baru lahir itu dalam keadaan suci. Orang berdosa, orang berkewajiban untuk melaksanakan syariat. Itu ketika kita melaksanakan puasa dan ibadah yang mengiringi selama bulan Ramadan sampai full, maka Idul Fitri itu adalah hak untuk kita, yaitu kita kembali dalam keadaan suci. Cara bawa pom bensin ya mas, mulai dari nol lagi ya, itu seperti itu. Maka dalam istilah Idul Fitri dalam masyarakat kita biasa dikenal purpura, 0 to 0 atau kosong kali kosong ya di Rabbani kosong ya. Itu biasanya kita mengenal istilah itu ketika pas pada itu seperti itu ya. Jadi perlu diketahui Idul Fitri, fitrinya sendiri terbagi menjadi dua makna. Pertama, bermakna iftar, berbuka dalam artian ketika kita sudah memasuki hari raya Idul Fitri, maka kita kembali seperti biasa, boleh makan, boleh minum. Itu. Dan bahkan haram hukumnya ketika kalian puasa 6 bulan Syawal tanggal 1 pas Idul Fitri, itu haram hukumnya. Lah untuk tanggal 2 dan seterusnya itu disunahkan. Tapi kalau tanggal 1 Idul Fitri itu haram bagi kalian untuk berpuasa. Lah makna yang kedua yaitu Idul Fitri, kita kembali dalam keadaan suci, yaitu ketika kita sudah berusaha sebaik mungkin menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang mengiringi di dalam bulan Ramadan. Maka hak kita adalah mataqaddama min dambi, yaitu terhapusnya dosa-dosa kita yang telah lampau. Itu seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian terkait dengan kultum hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama, apa yang kita pelajari bersama tentang Idul Fitri menjadikan manfaat ketika kita melaksanakan Idul Fitri pada saat tanggal 1 bulan Syawal. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat selama bulan Ramadan, puasa yang kita jalankan selama bulan Ramadan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin,
hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana jamal hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha 'inda qalb darajat wa tuballighna aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita perbuat selama bulan Ramadan, yang kita doakan selama bulan Ramadan, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada tutur kata yang salah, itu murni dari saya pribadi, dan apabila ada yang benar, itu benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.